Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Sekarang kita akan memasuki part ke-21 dari novel yang berjudul Istri 100 kg. Selamat membaca. Sudut pandang Adam. "Mbok, Ayu di mana?" tanyaku pada Mbok Darmi yang sedang mengepel lantai. Karena semalam aku memilih tidur di kamar tamu, jadi aku tidak tahu jika Ayu di mana. "Katanya disuruh bilang sama Aden kalau Non Ayu pulang ke rumah mamanya," jawab Mbok Darmi sopan dengan logat Jawa yang kental. "Apa?" Aku terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Mbok Darmi barusan. Aku yakin pasti Ayu akan mengadu yang bukan-bukan sama orang tuanya. Ternyata dia tidak main-main dengan ucapannya semalam. "Katanya Non Ayu." Sudah, saya sudah tahu," sanggahku ketika Mbok Darmi mau menjelaskan lagi kemana perginya Ayu. Aku segera kembali ke kamar untuk mengambil kunci mobil dan ponsel. Dengan langkah cepat aku keluar menuju ke mobil untuk menyusul Ayu. Dia tidak boleh mengadu yang bukan-bukan. Aku memang setuju untuk bercerai dengannya. Tapi aku tidak mau dipandang buruk oleh keluarganya Ayu. Apalagi jika sampai papanya tahu, bisa hilang masa depanku. Aku melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli dengan pengendara lain yang dari tadi membunyikan klakson tanda protes. Yang terpenting sekarang aku harus segera menyusul Ayu. Jika biasanya perjalanan ke rumah orang tuanya Ayu membutuhkan waktu 1 jam, kini aku sampai dengan menghabiskan waktu setengah jam. Sebelum turun dari mobil, sebaiknya aku menelpon Ayu terlebih dahulu. Siapa tahu aku bisa mencegahnya untuk jangan mengadu yang bukan-bukan tentangku. "Halo?" Entah siapa yang menjawab telepon Ayu, tapi jika ku dengar dari suaranya itu adalah papa mertua. "Halo Pak, Ayu ada?" Terpaksa aku harus berbicara dengannya. Lagian kenapa sih ponselnya Ayu ada sama papanya? "Datanglah ke sini. Ada yang harus saya sampaikan dan harus tegaskan sama kamu." Dengan suara lantang papanya Ayu menyuruhku untuk segera masuk dan menemuinya. Dari nada bicara sepertinya sudah menceritakan semuanya pada mereka. "Baik Pak," dengan gagap aku menyahut seruan papa mertua. Kupukul setir kemudi dengan keras. Bisa-bisanya Ayu membangkang dariku. Padahal jika bukan aku yang dulu menikahinya, tidak akan ada laki-laki yang mau dengannya. Seharusnya dia bersyukur ada laki-laki tampan sepertiku yang mau menikahinya, walaupun secara terpaksa. Kuatur napas yang tadi sempat tersengal karena menahan emosi. Aku harus tenang. Aku harus bisa mengendalikan diri dan emosi. Lagian bukannya bagus aku bercerai dengannya. Aku bisa menikah dengan Claudia. Masalah harta nanti bisa aku cari lagi. Aku juga yakin Claudia akan menerimaku apa adanya. Aku yakin dia mencintaiku tulus tanpa memandang harta. Kuputuskan untuk segera masuk ke dalam pekarangan rumah megah ini. Aku mengklakson mobil agar satpam di sini membukakan pintu gerbang untukku. Setelah selesai memarkirkan mobil, aku segera turun dan melangkah masuk ke dalam rumah. "Tok tok tok, Assalamualaikum," ucapku memberi salam. Rasanya jantungku berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Aku belum pernah segugup ini sebelumnya. "Waalaikumsalam. Den Adam, silakan masuk Den. Sudah ditunggu sama Tuan dan Nyonya di dalam," ujar asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya mertua. Aku hanya membalasnya dengan senyuman, lalu langsung masuk ke dalam rumah. Dengan langkah ragu, aku berjalan menuju ke ruangan tempat mereka menungguku. "Pak, Ma," ucapku saat sudah sampai ke dalam. Aku segera berjalan menuju papa dan mama mertua untuk menyalami mereka. Terlihat wajah masam yang menyambut kedatanganku. Tak jauh beda dengan Ayu, dia bahkan sama sekali tidak melihat ke arahku. Dasar belagu. "Duduk," titah papa mertua kejam. Aku segera duduk di sofa, terpisah dari mereka, seperti sedang menjalani sidang. "Sekarang saya mau tanya, apakah yang diceritakan oleh Ayu semuanya benar?" tanya papa mertua langsung pada inti permasalahan. "Iya Pak," jawabku singkat. Entah apa yang sudah diceritakan oleh Ayu. Aku sama sekali tidak peduli. Lagian aku juga sudah menginginkan perceraian ini.
Masalah mama dan papa biar nanti saja aku selesaikan sendiri di rumah. Akan aku jelaskan baik-baik sama mereka. Kurang ajar kamu, bentak Papa Pratama marah dan berjalan menuju ke arahku. Dia memegang kerah bajuku dan dengan kasar dia mendorongku lagi hingga terjerembab ke belakang. Ayu dan Mama terlihat berdiri dan panik melihat kami berdua. Aku sama sekali tidak ingin membahas atau melawan. Aku sama sekali tidak ingin membalas atau melawan karena aku sadar di sini aku juga salah. Wajar jika Pak Pratama marah. Padahal saya sudah menyerahkan semuanya pada kamu. Saya juga membantu perusahaan papa kamu hingga dia tidak stres karena bangkrut. Pak Pratama mengeluarkan unek-uneknya padaku. Apa kurang baik kami sama kamu dan keluarga, hah? Udah pak, udah. Nanti penyakit darah tinggi papa kumat. Ucap Ayu memegang tangan papanya. Dia menariknya hingga akhirnya Pak Pratama duduk kembali. Dadanya terlihat naik turun menahan amarah yang baru saja dia keluarkan. Tidak ada sepatah kata pun yang aku ucapkan. Padahal ingin aku jelaskan jika aku tidak bisa menjalani pernikahan tanpa cinta. Kuakui sekarang Ayu lebih cantik dan kurus. Tapi aku tidak mungkin meninggalkan Claudia yang sudah menemaniku bertahun-tahun. Tidak ada alasan apapun yang bisa aku berikan untuk melepaskan Claudia. Seharusnya kalau kamu gak cinta sama anak saya, kamu bilang dari awal. Jadi dia tidak akan menyandang status janda terlalu muda. Gumam mamanya Ayu terisak. Jadi kapan kamu akan menceraikan anak saya? Tanya Papa Pratama yang membuatku terkejut dan tidak tahu harus menjawab apa. Terserah Ayu saja, hanya itu yang bisa aku ucapkan. Saya sudah menelpon orang tua kamu, mereka sedang perjalanan kemari, ujar Pak Pratama. Setelah menunggu 10 menit dalam diam, akhirnya di luar terdengar bunyi mobil. Mungkin itu papa dan mama, aku harus bersiap untuk uji mental. Selamat siang Pak Pratama, maaf kami sedikit terlambat soalnya mendadak. Ucap mama yang segera duduk di sebelahku. Tidak ada senyum yang tersungging di wajah kedua orang tuanya Ayu. Mereka seperti ingin menerkam kami hidup-hidup. Kok pada tegang? Ada masalah apa ya sebenarnya? Tanya papa membuka suara. Mungkin papa bisa membaca kondisi yang tidak nyaman ini. Ayu dan Adam akan bercerai. Tegas mama mertua cepat. Bercerai jeng? Jangan bercanda nggak lucu. Jawab mama sambil tersenyum canggung. Saya nggak main-main, mereka memang akan segera bercerai, balas mama mertua lagi. Tapi kenapa? Tanya papa dengan ekspresi penasaran. Tanyakan pada anakmu, ketus Pak Pratama. Sekarang semua mata melihat ke arahku, aku hanya bisa menelan ludah yang terasa kering. Apa yang sudah kamu perbuat pada Ayu Adam? Tanya papa padaku. Aku tidak bisa meneruskan pernikahan ini pak, aku minta maaf, ucapku tulus. Anak bodoh, di mana otak kamu? Kamu gak mikir perasaan Ayu? Gak mikir perasaan kami orang tua kamu? Bentak papa yang menunjuk-nunjuk ke arahku. Tapi kenapa Adam? Tanya mama dengan mengedip-ngedipkan matanya padaku. Entah apa maksudnya, tapi aku yakin mama menyuruhku untuk diam. Karena dia masih mencintai pacarnya tante. Tiba-tiba Ayu bersuara. Sekarang semua mata melihat ke arah Ayu. Ayu, ini kamu? Tante sampai nggak ngenalin kamu tadi. Kamu cantik banget sekarang. Puji mama yang melihat Ayu sudah kurus dan cantik. Iya, bahkan lebih cantik dari perempuan itu kan tante? Sindir Ayu sinis. Perempuan mana? Mama nggak ngerti sayang. Ucap mama pura-pura tidak tahu. Mungkin mama pikir Ayu tidak tahu aku masih berhubungan dengan Claudia. Perempuan yang tante kasih kalung pemberianku, ujar Ayu lagi yang membuat wajah mama pias. Kamu salah paham Ayu, sanggah mama cepat. Udahlah tante, aku udah tahu semuanya, jadi jangan mengelak lagi, ketus Ayu. Sekarang lebih baik memang kita bercerai mas, tegas Ayu melihat ke arahku. Enggak, saya tidak setuju, tolak mama. Kenapa kamu gak setuju jeng? Takut gak ada yang danain perusahaan kalian lagi? Sindir mamanya Ayu, sebentar lagi perang akan segera dimulai. Aku hanya bisa pasrah dengan keadaan yang ada. Jangan bicara sembarangan. Perusahaan kami baik-baik saja kok. Mama terlihat panik dan membuang wajah ke arah papa meminta pembelaan. Kalau memang perusahaan kalian baik-baik saja,
Seharusnya kalian tidak akan sepanik ini, kekeh Pak Pratama mengejek. Lihatlah Pak, menantu pilihan kamu. Dulu aja pas masih mirip gajah mau dengan anakku. Sekarang mentang-mentang udah cantik dan langsing, dia milih cerai. Ketus mama yang menyalahkan papa. Kalau tante ada di posisi aku sekarang juga tante milih cerai. Mas Adam itu hanya menikah dengan aku, tapi pacarannya dengan orang lain. Tampik Ayu membela diri. Bilang aja kalau kamu udah gak butuh lagi sama anak saya, ejek mama. Memang saya tidak pernah butuh dengan anak tante, karena memang dari awal kalianlah yang membutuhkan kami, ucap Ayu berapi-api. Memang saya tidak pernah butuh dengan anak tante, karena memang dari awal kalianlah yang membutuhkan kami, ucap Ayu berapi-api. Diam kamu Ayu, jangan pernah ngebentak ibuku, tegasku lagi. Mama terlihat tersenyum jumawa karena mendapatkan pembelaan dariku. Kamu yang diam, sekarang juga silakan kalian angkat kaki dari rumah ini, bentak Pak Pratama. Dia bahkan mengusir kami sekarang. Tinggalkan kunci mobil kamu Adam, itu punya anak saya, perintah Pak Pratama yang membuatku tersentak. Apa-apaan ini? Jangan meminta pulang barang yang sudah kalian kasih dong, teriak mama marah. Saya akan memberikan mobil itu pada laki-laki yang benar-benar menyayangi anak saya, tegas Pak Pratama. Kalian boleh gugat cerai anak saya, tapi ingat, akan ada pembagian harta gono gini, teriak mama lantang kemudian langsung berbalik pergi keluar, diikuti oleh papa yang dari tadi hanya diam tak bersuara. Kamu tunggu apa lagi? Kemarikan kunci mobilnya, dan mulai hari ini tidak usah ke kantor saya lagi. Deg.